Para sahabat Don Bosco yang terkasih dalam Kristus, saya sekarang sedang berada di samping Basilika Bunda Maria Penolong Umat Kristiani di Valdocco, Torino. Saya pas berdiri di samping ini, saya pilih tempat ini karena pas ada beberapa patung orang kudus Salesian yang ingin saya perkenalkan. Yang pertama adalah orang-orang kudus pertama dalam kongregasi Salesian. Mereka adalah para proto-martir Salesian. Yang pertama ini adalah Santo Aloysius Versilia. Santo Aloysius Versilia adalah seorang misionaris dari Italia yang bekerja di Cina, dan di sana dia akhirnya menjadi uskup Salesian di Cina. Kemudian ini ada Santo Callistus Caravario. Callistus Caravario adalah seorang imam Salesian yang juga menjadi martir bersama dengan uskup Aloysius Versilia. Santo Callistus Caravario, dia adalah seorang frater topper ketika dia bisa tinggal di Dili, Timor Leste dari tahun 1927 sampai 1929. Karena dia sakit malaria, akhirnya dia kembali ke Macau di Cina dan bertemu kembali dengan uskup, yang mana uskup ketika dia datang ke Torino, dia selalu bercerita tentang pengalaman misi di Cina. Yang ini menarik perhatian Callistus Caravario sehingga dia mau menjadi misionaris di Cina. Pada akhirnya beliau, ya, orang kudus ini ditabiskan oleh Monsignor Aloysius Versilia, dan setelah itu mereka dua dalam suatu tourne perjalanan, mereka akhirnya menjadi martir karena mereka mempertahankan martabat dari para wanita yang mau diperlakukan tidak baik oleh orang-orang jahat. Maka kedua orang kudus, yaitu Santo Aloysius Versilia dan Santo Callistus Caravario, adalah martir pertama atau proto-martir dalam kongregasi Salesian. Selain itu, di sana juga ada dua orang kudus lain. Ayo, mari kita pergi lihat. Nah, saya juga memperkenalkan orang kudus Salesian yang lain. Orang kudus yang ketiga ini adalah Don Michael Rua. Michael Rua adalah Beato Michael Rua, pengganti Don Bosco yang pertama. Dia sebagai pengganti Don Bosco yang pertama, ketika dia menjadi pemimpin umum Salesian Don Bosco, orang berpikir, ini kongregasi Salesian akan habis. Tapi ternyata bukan demikian. Ketika dia menjadi pimpinan Salesian Don Bosco, kongregasi Salesian berkembang begitu pesat. Dan dia dikenal sebagai peraturan yang hidup. Badannya boleh kecil, tapi yang namanya peraturan dalam kongregasi, disiplin hidup religius sangat luar biasa. Saat ini dia dikenal sebagai Don Michael Rua. Beato Michael Rua. Kemudian di sini ada orang kudus Salesian yang lain lagi, yaitu Beato Philippus Rinaldi. Philippus Rinaldi seorang kudus juga dalam keluarga Salesian, dan dia memang pengganti Don Bosco yang ketiga, juga punya kebapaan yang luar biasa, dan dia terkenal dengan devosi pada Bunda Maria yang begitu luar biasa. Tapi dia juga menjadi pendiri dari Sukarelawan Salesian Don Bosco, Voluntary of Don Bosco, VDB. Sampai sekarang VDB masih terkenal di seluruh dunia, di mana mereka adalah orang-orang awam yang membaktikan diri untuk pelayanan pada orang-orang muda. Dan di sini masih ada orang kudus lain yang tidak bisa kita lupakan. Nah, ini kita tidak bisa lupakan apa? Ini adalah maminya Don Bosco, ibunya Don Bosco, namanya Mama Margareta. Mama Margareta seorang wanita yang sederhana, tapi single parent yang luar biasa, yang bisa membentuk Don Bosco sampai menjadi seorang imam yang kudus. Karena pengalaman rohani mulai dari dalam keluarga. Pengalaman
memperhatikan anak-anak yang miskin juga dilakukan oleh Mama Margareta. Dan Mama Margareta ini, kami para Salesian selalu memanggil dia Mama Margareta, juga dalam proses untuk menuju pengakuan sebagai orang kudus. Dari kehidupannya yang sederhana, tapi memang ditempatkan di sini untuk mau mengatakan bahwa dia adalah ibu untuk orang-orang muda siapapun yang ada di sini. Dan kita juga bisa melihat selanjutnya tentang relasi antara Don Bosco bersama mamanya itu dalam gambar-gambar yang ada di sini. Kita bisa lihat dalam ikon-ikon itu, ya, dan memang sungguh luar biasa, ya. Dan kita bisa memperhatikan betapa luar biasanya, betapa indahnya pengalaman kebersamaan antara Mama Margareta dan Don Bosco. Dan tentu yang terakhir, yang tidak bisa kita lupakan, di rumah inilah, rumah yang sangat besar, dan ini mulai dengan patung Bunda Maria Penolong Umat Kristiani. Patung yang kecil, tapi sangat bersejarah, karena dari dulu, ya, dari dulu. Dan tentu saja di sini adalah tempat yang indah Don Bosco bersama orang-orang yang pernah bersama dengan dia. Sebuah ikon yang sangat indah dari seorang bapa untuk semua orang. Maka Don Bosco itu, menurut Santo Yohanes Paulus II, dia mengatakan Don Bosco adalah bapa, guru, dan sahabat orang muda. Karena itu betapa bergembiranya saya sebagai seorang Salesian bisa berada di tempat ini, betul-betul membuat saya teringat kembali akan sejarah kongregasi, akan kecintaan orang-orang kudus yang tadi disebutkan kepada Don Bosco, dan tentu kepada Tuhan Yesus. Dari Torino, saya, Pastor John Laba SDB, membagikan pengalaman ini. Tuhan memberkati, dan Don Bosco mendoakan.